Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjutkan kembali tutorial untuk bagian ketiga, tahap ketiga, yaitu input soal ke dalam ujian. Langsung saja kita menuju ke aplikasi KBM kita. Silakan diisikan username serta password. Nah, ini sudah masuk. Kita sama seperti pada tutorial sebelumnya, kita langsung masuk subjek. Kita pada soalnya ini tambah pertanyaan ya. Pada soal matematika tadi awalnya kita buat tambah pertanyaan. Namun sebelumnya kita cek dulu jumlah pertanyaannya. Tampilkan detail pertanyaan, kita cek untuk mengetahui. Ini seumpama yang sudah kita upload adalah soal pertama, kedua, ketiga. Sekarang kita ingin menambahkan soal keempat dan kelima. Kita tambah pertanyaan. Soal keempat adalah soal multiple choice atau soal pilihan ganda. Maka kita pilih objective question, kita aktifkan load editornya. Kita klik, kita pilih icon insertnya. Pencariannya kita klik. Untuk soal nomor 4 ya, berarti soal nomor 4 yang kita upload. Soal nomor 4. Soal nomor 4, klik kiri, klik kanan, select files. Kemudian kita klik OK. Nah, ini seperti ini. Ini jawaban A, B, C, D, E. Nah, pada tutorial sebelumnya kita mengetikkan jawaban A, kemudian jawaban B, dan seterusnya. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kita tidak perlu mengetikkan jawaban A, jawaban B, dan seterusnya. Kita langsung ingin ke kunci jawaban saja untuk mempersingkat pekerjaan kita dan mempermudahnya. Kita upload terlebih dulu kunci jawabannya. Kita upload kunci jawaban nomor 4. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan antara select files, kemudian antara yang menggunakan tulisan jawaban A, jawaban B pada pilihan ini saya kosongkan. Nah, seperti ini saya kosongkan. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan, itu selera atau masalah penggunaan. Oke, saya lanjutkan. Jawabannya D, berarti kunci jawabannya nomor 4. Jawabannya nomor 4. Nah, seperti ini. Mata pelajarannya kita pilih matematika kelas 10, pedomannya kita kosongkan, nilainya 20 per soal, kita anggap saja 20, kemudian nilai negatifnya, nilai salah kita buat 0, dan medium kategori pertanyaannya kita buat medium saja, menengah, tidak sulit, tidak mudah. Kita simpan. Iya, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 sudah berhasil diupload. Terakhir soal nomor 5 kita tambahkan. Soal nomor 5 ini soal isian atau soal esai, kita tambahkan. Maka yang kita klik adalah fill in the blanks. Kita klik load editornya, kita aktifkan juga. Kita upload soal nomor 5. Kita upload soal nomor 5. Kita upload soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5. Soal yang nomor 5, klik kiri, klik kanan, select files. Oke, sudah berhasil. Karena ini soal isian, bukan pilihan ganda, maka blank space-nya ini kita buat titik-titik. Bisa kita buat titik-titik. Nah, seperti ini. Kita buat titik-titik saja sebagai isiannya. Blank space-nya sudah kita tentukan. Kemudian kunci jawabannya kita ambilkan. Karena kunci jawaban soal nomor 5 ini cukup panjang, yaitu 2 kali upload, maka kita upload keduanya. Ini upload pertama, klik kiri, klik kanan, select files. Oke. Nah, seperti ini, kita enter sekali lagi, pindah ke bawah, kita enter, kita upload file yang kedua, jawabannya kedua, karena memang cukup panjang. Ini sebagai contoh saja. Jawaban kedua, karena panjang ya tadi. Klik kiri, klik kanan, baru oke. Iya, sudah selesai. Seperti ini. Kemudian pilihannya kelas. Ini kita kosongkan, nilainya 20. Nilai negatifnya kita buat 0, dan soalnya kita buat difficult misalnya. Kemudian terakhir simpan. Baik Bapak Ibu, berarti kita sudah menyelesaikan tahap pembuatan bank soal. Untuk bahan materi ujian kita sudah 5 soal yang kita upload sebelumnya sudah kita persiapkan di laptop, sudah masuk di dalam database. Nah, sekarang kita setelah semua soal sudah masuk database atau ke file manager, tugas kita adalah membuat jadwal ujian, membuat
menginput soal ini ke dalam ujian online kita. Maka yang kita klik adalah exam. Silakan klik ujian atau exam. Tambah jadwal ujian baru, silakan diklik jadwal ujian baru. Setiap kita ingin membuat jadwal ujian, silakan klik jadwal ujian baru. Nama ujiannya kita sebutkan misalnya ujian matematika, misalnya ujian online matematika. Silakan menyesuaikan saja. Ketika kelas 10 misalnya, ujian online matematika kelas 10. Persentase kelulusannya kita buat berapa, misalnya 80% atau 90%, itu tergantung Bapak Ibu guru saja. Kita buat misalnya 75% saja. Kemudian petunjuk pengerjaannya soal silakan dicantumkan di sini, kita aktifkan load editornya. Misalnya kerjakan soal ujian online berikut ini dengan seksama. Misalnya ini sekedar contoh saja. Ini sebagai contoh saja. Mengenai kalimatnya bisa Bapak Ibu pilih, kemudian diperbesar. Ukuran hurufnya pun bisa kita perbesar. Ukuran hurufnya, size kita buat 14, kita perbesar. Kemudian kalau sudah, durasi waktunya ujian online ini kita buat berapa menit, silakan tergantung Bapak Ibu guru, 30 menit. Berapa kali siswa diizinkan untuk mengikuti ujian ini? Kalau sekali berarti siswa hanya bisa sekali saja mengikuti ujian. Ini kebijaksanaan Bapak Ibu guru. Misalnya kita buat 1 kali saja, ini sebagai contoh. Kemudian jadwal dimulai, kita klik tanggalnya, kapan di ujian ini dimulai. Misalnya kita buat tanggal 28. Jamnya ini untuk menentukan jamnya. Jam berapa silakan menyesuaikan saja. Misalnya kita buat jam 11 hari sekarang umpama. Menitnya pun bisa kita mulai misalnya menit ke 35 misalnya. Sudah selesai, ini jamnya dan waktunya sudah. Kemudian jadwal ujian ini akan berakhir kapan? Silakan menyesuaikan saja. Misalnya tanggal 28, jamnya kita buat saja jam 11, jam 12 kita misalnya kita buat jam 12 saja. Kemudian jam 12.00 misalnya. Ini sebagai contoh, Kemudian menampilkan hasil ujian. Jika pas disesuaikan iya, memberikan nilai negatif tidak. Tampilkan setelah ujian. Ini pilihan saja. Jika Bapak Ibu guru ingin siswa langsung mengetahui jawaban atau kunci jawaban, bisa diklik saja. Jika tidak, maka kunci jawaban tidak dimunculkan. Kalau ini adalah hasil pengerjaan siswa, sebaiknya ini bisa dipilih tidak saja kalau memang ini ujian, jadi tidak diberitahukan kunci jawabannya. Tapi jika Bapak Ibu guru ingin sekali langsung ditampakkan kunci jawaban sehingga siswa bisa belajar, maka dipilih ya. Terakhir adalah pilihan grupnya. Kita buat kelas yang ingin kita ujikan kelas berapa. Misalnya kelas 10 semuanya, maka ini harus diceklis semuanya. Ini menyesuaikan saja. Atau Bapak Ibu guru ingin membuat soal ini hanya untuk kelas 10 DPIB, BKP, BMK, nanti membuat soal berikutnya juga bisa. Ini hanya namanya opsional, silakan menyesuaikan saja. 15 sudah dipilih, pilih apakah pertanyaannya akan diacak, tidak. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti itu. Maka otomatis sudah terdata. Nah, seperti ini. Bisa kita cek di sini, tapi statusnya belum aktif. Nanti pada tutorial berikutnya akan kita berikan bagaimana mengaktifkan ujiannya. Kalau kita masih ingin menambahkan soal, nah ini ada petunjuknya, bisa kita pilih. Jika kita ingin memperbaiki pengaturannya, maka bisa kita klik edit. Jika kita masih ingin memperbaiki pengaturannya, misalnya presentase kelulusan, waktunya misalnya ingin kita ubah dan lain sebagainya, kita bisa tentukan kembali. Nah, seperti ini. Lalu kita update. Baik Bapak Ibu, demikian untuk tutorial bagian ketiga, akan dilanjutkan pada bagian tutorial keempat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.